Kerajaan Nepo mulai berkembang pada sekitar abad ke-16. Bersamaan ketika itu Raja Goa, Imerio Gauk Bonto Kareng Lakiung Tuni Palanga Ulaweng 1546 sampai 1565 mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan Nepo dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Baso Tungke. Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu Topalaguna. Sementara Topalaguna sendiri merupakan suami dari Datu Tanete Pateke Tanah Daeng Tenisanga. Jadi bisa dikatakan bahwa leluhur yang menurunkan raja-raja kerajaan Nepo merupakan turunan dari bangsawan Luwu dan Tanete. Baso Tungke selanjutnya menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya yang bergelar Puang Pitue. Pada masa ini, wilayah Nepo dipimpin oleh 7 orang Puang Pitue. Kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi. Anak-anak turunannya ini berjumlah 40 orang. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib akhir dari seluruh Puang Pitue. Mereka tidak memiliki makam karena oleh masyarakat dianggap menghilang tanpa jejak atau moksa. Ke-40 orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar Arum Patapuloe, Raja 40 yang selanjutnya menjadi raja di kerajaan Nepo. Hal unik dari kerajaan Nepo yaitu pernah dipimpin oleh 40 raja secara bersama-sama. Ke-40 raja ini kemudian digelar Arum Patapuloe. Ke-40 raja ini masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan. Setelah pemerintahan Arum Patapuloe, yang memerintah selanjutnya adalah Arum Labongo. Labongo adalah putra dari Datu Supa yang bernama Tedung Lompoe, sementara ibunya bernama Arum Cempa dari Sawito. Setelah diangkat menjadi raja di Nepo, Labongo yang masih bujang dinikahkan dengan putri Arum Merepang. Selama perkawinannya, mereka tidak memiliki keturunan sehingga sampai Labongo meninggal, tidak ada keturunan langsungnya yang menggantikannya menjadi raja di Nepo. Di masa pemerintahan Arum Labongo, dibentuk struktur kerajaan yang akan menjalankan pemerintahan. Di antaranya, Labongo membentuk jabatan Dewan Adat Kerajaan Nepo. Ditunjuk pula 1 orang untuk menjabat sebagai Sulewatang, 2 orang sebagai Pak Bicara, serta 1 lagi sebagai Matoa. Sulewatang bertugas sebagai perwakilan raja dan mendidik para anak Arung Nepo. Pak Bicara adalah pejabat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah perkara hukum. Sedangkan Matoa adalah orang yang mengatur pejabat-pejabat istana kerajaan. Jauh setelah masa pemerintahan Arum Labongo, yang memerintah selanjutnya adalah Andi Simatana. Arung Andi Isimatana atau Petetalulate merupakan putri dari Imesang. Ia menjadi raja di Nepo menggantikan kedudukan raja sebelumnya yang dijabat oleh ibunya. Pada masa pemerintahan Andi Simatana, kedaulatan kerajaan Nepo mulai menurun sebab pada masa pemerintahannya ini Belanda telah mengokohkan kedudukannya di Sulawesi Selatan dan berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi, termasuk menancapkan kekuasaannya di kerajaan Nepo. Dengan demikian, status kerajaan Nepo yang awalnya berdaulat penuh berubah total menjadi kerajaan yang berada di bawah kontrol pemerintahan Hindia Belanda. Karena hal ini, mulailah muncul perlawanan rakyat Nepo terhadap kekuasaan Belanda yang sewenang-wenang. Pada masa pemerintahan Andi Simatana ini, juga status kerajaan Nepo diturunkan dan bergabung bersama beberapa kerajaan di sekitarnya menjadi satu kerajaan gabungan atau konfederasi yang dikenal dengan kerajaan atau konfederasi Malusi Tasi. Kemudian pada masa pemerintahan Andi Lacalo, ia merupakan Arung Malusi Tasi yang terakhir berkuasa. Andi Calo merupakan anak dari Lasada Poto, ada Tuang Sidendreng, dan ibunya Ibeda Arung Rapeng, ada Tuang Sewito. Andi Lacalo adalah suami dari Imakung, Arung Malusi Tasi yang memerintah sebelumnya.
Lacalo menjadi Raja Malose Tasik menggantikan istrinya yang meninggal pada tahun 1932. Pada masa pemerintahannya, pengaruh penjajahan Jepang mulai masuk di Sulawesi Selatan, termasuk pula di kerajaan Malose Tasik. Di masa pemerintahan Arom Lacalo, juga Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan Malose Tasik dilebur ke dalam Republik Indonesia dengan status sebagai wilayah Swapraja. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, menetapkan wilayah Swapraja, Malose Tasik, Tanete, Baru, dan Sopeng Riaja menjadi satu daerah tingkat 2 baru yang terdiri dari 5 kecamatan. Kelima kecamatan itu diantaranya adalah Kecamatan Malose Tasik, Kecamatan Sopeng Riaja, Kecamatan Baru, serta Swapraja Tanete dipecah menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau. Dengan terbentuknya Kabupaten Baru, maka berakhirlah masa pemerintahan dari Andi Lacalo pada tahun 1960. Penghapusan Swapraja Malose Tasik dan dilebur menjadi Kabupaten Baru mengakhiri masa yang cukup panjang dari perjalanan sejarah kerajaan Nepo. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang kerajaan Nepo atau Malose Tasik. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.